wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Selasari Lestari, Guru Bahasa Indonesia SMK YPPT Majalengka, Kabupaten Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada LPPK Universitas Patimura dengan nomor induk mahasiswa 202-249-1551. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 RPL dengan materi hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, silakan rapikan dulu tempat duduk kalian. Dan barangkali masih ada sesuatu yang belum dibuat, silakan. Sudah rapi ya semuanya? Nah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat lagi. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dul kemana? Selanjutnya Epul kemana? Sakit. Sudah? Tidak ada lagi? Baik anak-anak, semoga teman kalian yang hari ini izin dan sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu ya. Karena kegiatan literasi tersebut berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian terhadap membaca. Silakan kalian bisa membuka buku bacaan yang memang kalian sukai ataupun kalian bisa membuka melalui aplikasi ya. Untuk kegiatan literasinya waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, baik anak-anak, waktu untuk kegiatan literasi kalian sudah selesai. Silakan barangkali ada dari kalian yang ingin menyampaikan hasil dari kegiatan literasinya. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan amanat dari cerpen yang telah saya baca yang berjudul Rinduan. Jadi amanatnya, perasaan nyaman itu timbul karena terbiasa bersama dan janganlah menjadi pendendam karena pendendam itu tidak baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, itu tadi ya mengenai kegiatan literasi yang sudah kalian baca. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu karena itu merupakan
Indonesia. Kepada seluruh peserta didik dimohon untuk berdiri. Video motivasi itu untuk membangkitkan semangat belajar kalian lagi pada hari ini. Nanti silakan kalian simak baik-baik videonya. Ya, betul ya. Pertemuan sebelumnya kita itu telah membahas mengenai debat. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari debat itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Selvi. Debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Ya, betul ya. Nah, itu tadi sekilas mengenai pertemuan sebelumnya bahwa kita itu telah membahas mengenai debat ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pretest tersebut gunanya untuk membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan nanti untuk menjadi ketua kelompoknya itu diambil dari nilai yang tertinggi pada saat kalian mengerjakan pretest ya. Linknya sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Silakan nanti kalian bisa mengerjakannya. Untuk waktu mengerjakannya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, waktu untuk mengerjakan pretestnya sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan
ini dia tokohnya ya. Silakan perhatikan. Sudah ya semuanya? Nah, apakah ada yang tahu tokoh di dalam gambar tersebut siapa? Saya Bu Ya, silakan Rahma. izin menjawab. Dari gambar yang di atas yang barusan dilihat, beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie atau juga lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Beliau adalah presiden ketiga setelah Presiden Soeharto dinyatakan mundur. Beliau juga dikenal sebagai bapak pesawat karena telah berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Betul ya, terima kasih ya. Nah, tadi kalian sudah bisa menebak gambar ini tokoh siapa ya. Kemudian kalian juga sudah bisa menyampaikan informasi terkait gambar yang sudah Ibu tampilkan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai biografi. Ya, betul ya, kita akan membahas mengenai teks biografi. Jadi, teks biografi dapat dipahami sebagai suatu kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya banyak memiliki nilai-nilai yang patut diteladani oleh pembaca. Ya, baik. Selanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. KD itu kompetensi dasar, ya. Bisa dilihat ya. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini ada di 3.14, yaitu menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3 ya. Yang pertama, meneladani isi dan karakter tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, menilai hal-hal positif yang terdapat dalam teks biografi. Dan yang ketiga, menyimpulkan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Nah, selain itu ada tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah isi dan karakter tokoh dalam teks biografi, menilai hal-hal positif yang terdapat dalam teks biografi, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi, tentunya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif atau integritas selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan alur pembelajaran pada hari ini ya. Untuk alur pembelajarannya, yang pertama apa? Menyimak video. Ya, jadi nanti kalian akan menyimak sebuah video. Dari video tersebut nanti kalian bisa menggali informasi apa saja yang ada di dalam video tersebut ya. Selanjutnya, untuk alur pembelajaran yang kedua apa? Diskusi. Ya, jadi setelah kalian nanti menyimak sebuah video, kemudian kalian menemukan permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut, selanjutnya kalian akan melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Seperti tadi yang sudah Ibu bilang,
Kemudian nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dari video yang sudah Ibu tampilkan ya. Baik, itu tadi terkait dengan tayangan video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, tadi ada biografi tokoh ya. Tadi tokohnya siapa? Betul ya, tadi tokohnya R.A. Kartini ya. Kemudian informasi apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian melihat tayangan video tersebut? Ya, silakan Karim. Dari biografi tersebut saya mendapatkan informasi bahwa Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau juga termasuk dari bangsawan Jawa. Terima kasih. Ya, betul ya. Terima kasih ya kepada betul ya. Karena beliau merupakan keluarga dari bangsawan Jawa, itulah sebabnya Raden Ajeng alias R.A. disematkan kepada beliau. Selanjutnya informasi apa lagi yang kalian dapatkan setelah kalian melihat tayangan video tersebut? Ya, silakan kita. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi atau kesetaraan hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Nah, betul ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi anak-anak, meskipun sekarang pendidikan sudah dapat diakses dengan mudah, bukan berarti perjuangan R.A. Kartini berhenti sampai di sini ya. Kalian masih bisa menjadi Kartini di era modern ini dengan meneladani sifat-sifat beliau seperti semangat belajar yang tinggi, supel, berjiwa sosial dan penuh rasa tanggung jawab, dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Nah, baik anak-anak, untuk alur pembelajaran selanjutnya yaitu berdiskusi. Nah, jadi nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan bagi ya siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian nanti Ibu akan tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya sesuai dengan hasil pretest yang sudah kalian kerjakan ya. Untuk kelompok 1 ya, itu Selvi, Ali, Anggi, dan Riris. Untuk ketuanya Rahma ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, Sri, Dede, Ridwana, Dede Opa,
nama saya Ali. Oke, terima kasih. Untuk itu akan dari hasil diskusi kami ada beberapa pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan, dan di sini masing-masing akan menyebutkan pertanyaan lalu menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan isinya apa jenis teks biografi tersebut dan dimintai untuk penjelasannya. Jawabannya adalah di sini kami menjawab biografi perjalanan hidup karena dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Pertanyaan yang kedua, keistimewaan tokoh. Jawabannya, Khairil Anwar punya prinsip bukumu, buku, rumahku. Khairil Anwar memang penyair yang tidak bisa diatur hidupnya. Dia tidak menyukai hidup dengan kemapanan. Pertanyaan ketiga, hal-hal yang dapat dipelajari. Dia jarang bersedih dan selalu bersabar menjalani kehidupannya. Dalam hidupnya ia jarang berduka. Seperti Indra yang harus kita pelajari agar tegak dalam menjalani kehidupan dan tidak menunjukkan kesedihan pada orang lain. Untuk nomor 4 dan 5, izinkan saya menjawab. Untuk nomor 4, hal dalam diri tokoh yang sesuai dengan diri saya, yaitu contohnya beliau juga bekerja keras, dan kami di sini juga bekerja keras, dan tentunya bekerja keras itu tidak dalam hal bidang seperti membangun, tetapi bekerja keras juga bisa dalam belajar seperti di sekolah. Ya, itu salah satunya. Dan untuk nomor 5, hal yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan nyata untuk meneladani karakter unggul tokoh tersebut. Tokoh Khairil Anwar juga termasuk dan memiliki karakter yang disiplin. Jadi di sini kami bisa menerapkan karakter disiplin itu untuk pergi ke sekolah. Ada yang dipertanyakan? Bagaimana latar belakang Khairil Anwar? Izin menjawab, ia merupakan putra dari pasangan tulus dan saleha. Yang keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang bupati Indragiri, Riau, yang tewas dalam pemartaian Rengat. Khairil Anwar masih memiliki hubungan persaudaraan hingga Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir. Sekian.
Izin memperkenalkan diri dulu. Saya Farid Abdul Salam. Saya Dedewan. Saya Sujiwati. Saya Dedewan. Saya Aritana. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan isinya apa jenis teks biografi tersebut. Biografi perjalanan hidup karena berisi perjalanan hidup tokoh yang ditulis lengkap dan singkat. Yang kedua, keistimewaan tokoh. Salah satu keistimewaan Khairil adalah kemahirannya yang merawat keterangan yang menyaksikan antara puisi modern dan lagu. Khairil Anwar adalah amat nakal, jadi bukan anak pas. Dalam sastra Indonesia dan karena kenakalannya itulah maka dia mendongkrak gaya puisi yang akan terjaga baik. Hal-hal yang dapat diteladani, tambah dengan keadaan keluarganya, semangat yang membara, idealisme yang tinggi, dan keinginan untuk bergerak pada perubahan yang lebih baik. Kedua, hal-hal dalam diri tokoh yang sesuai dengan diri saya, mempunyai semangat yang tinggi. Yang kelima, hal yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan nyata untuk meneladani karakter buruk tokoh tersebut. Hidup dengan apa adanya dan tidak terlalu menyukai hidup dengan kemapanan. Sebelum menutup presentasi diskusi kami, silakan bila ada yang bertanya-tanya. Izin bertanya, apa saja karya-karya Khairil Anwar? Izin menjawab untuk kelompok 3. Dia dicampur debu 1949, kerikil tajam dan yang merampas dan yang lurus 1949, 3 menguak takdir 1950 dengan hasil sani dan Rifai Makin. Aku ini binatang jalan, koleksi sajak 1942 sampai 1949, disunting oleh pemusuk MSI, kata penutup oleh Sapardi Djoko Damono 1986. Derai-derai Cemara 1998, Ulanglah Dia Si Anak Hilang 1948, terjemahan karya Andre Gide. Kena Gembul 1951, terjemahan karya John Steinbeck. Terima kasih. Silakan mau bertanya. Sudah ada lagi dari kelompok lain yang bertanya? Kesulitan atau masalah apa yang pernah dialami Khairil Anwar? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah dalam hidupnya yang amat jarang berduka. Salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Khairil menuliskan kedudukan itu dalam sajak yang luar biasa pedih. Sesudah nenek, ibu adalah wanita kedua yang paling Khairil puja. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, tadi ada hal-hal yang ada di dalam diri Khairil Anwar yang bisa diteladani ya oleh kelompok 2 tadi, mengatakan bahwa semangat belajar yang tinggi gitu ya, itu yang dapat diteladaninya karena kegigihan Khairil Anwar menciptakan karya-karya yang berhasil membuatnya terkenal ya. Selanjutnya hidup dengan apa adanya gitu ya. Jadi jangan sombong ya. Jadi kita hidup itu jangan sombong ya, harus rendah hati. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian selesai mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Semuanya sudah selesai presentasi, kemudian semuanya juga sudah bisa tadi menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari
Nah, terima kasih tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kalian mencari biografi tokoh yang memang kalian sukai ya. Kemudian nanti kita akan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pembelajaran telah selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.